قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa muslimin dimanapun berada, masih bersama channel Mafaka Masjid Fatimah Garung. Yang kali ini alhamdulillah kedatangan tamu, yaitu beliau Alvin LC. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidz Quran Darul Mutakin dari Bala Pulang, Tegal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Mafaka Masjid Fatimah Garung. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, Amin, diberikan amin. panjang umur, Amin. diberikan yang barokah. Amin. Kami ingin menanyakan beberapa hal Ustaz. Baik, silakan. Ustadz Alvin kan pengasuh pondok di pondok pesantren Darul Mutakin Bala Pulang. Kalau boleh bertanya Ustadz, sekitar kalau masuk ke sana itu syaratnya apa Ustadz? Untuk menjadi santri di sana penghafal Al-Quran itu syarat-syarat yang harus dipenuhi itu apa saja Ustadz? Oh iya, baik. Bismillah. Jadi pondok yang kami asuh ini adalah pondok yang khusus lulusan SMA. Jadi memang syaratnya yang sudah lulus SMA. Ya, jadi dan programnya adalah 2 tahun. Nama programnya adalah PKM, Program Kaderisasi Muhafidz. Jadi mencetak guru-guru tahfidz, mencetak untuk bisa khatam 30 juz maksimal dalam kurun waktu 2 tahun. Ya. Jadi karena pondok kami ini adalah Pondok Pesantren Darul Mutakin adalah salah satu cabang dari Islamic Center Wadi Barung yang ada di Bogor pusatnya. Maka pondok kami juga alhamdulillah full beasiswa selama 2 tahun, cuman bayar uang pangkal di awal sebesar 2,5 juta. Dan maka karena pondok kami adalah beasiswa, maka yang masuk ke dalam pondok kami juga melalui tes seleksi ujian. Jadi ada kita buka pendaftaran biasanya setahun sekali. Itu biasanya kita buka dari sejak Ramadan. Nanti kita tuh sekitar akhir Syawal kita seleksi untuk tes kemampuan menghafal. Biasanya santri atau calon santri kita kasih kurun waktu ya sekitar 24 jam untuk mereka menghafal. Semua waktu sore kita kasih tahu mereka, antum atau kamu menghafal surat Al-Kahfi dari ayat sekian sampai sekian. Jadi mungkin kita kasih waktu ya, kita kasih batas untuk menghafal 3 halaman 24 jam. Sore kita kasih tahu. Jadi besok sore mereka harus menyetorkan 3 halaman itu. Jadi selama 3 hari. Selama 3 halaman lagi, berarti 4,5. Nah, ya dalam 3 hari. Iya, itu jadi kalau mereka bisa lancar dan lulus, insya Allah mereka bisa kami terima di Ponpes Tahfidz Quran Darul Mutakin. Yang pertanyaan kemudian teknik-teknik penghafal Al-Quran di sana metodenya bagaimana Ustaz? Oh iya, baik. Yang istilahnya waktu-waktu yang tepat atau baik untuk menghafal Al-Quran. Nah, ya, baik. Jazakumullah khairan Mas Joko. Dan Ponpes Tahfidz Quran Darul Mutakin ini memang punya istilahnya program ataupun kaldiknya sudah ditentukan. Jadi misalnya waktu mereka menghafal itu adalah di pagi hari untuk menyetorkan hafalan. Pagi hari. Jadi mereka dari jam 6 pagi itu sampai jam 7:30 itu waktu mereka menyetorkan hafalan. Hafalan itu dari pagi. Jadi jam 6 sampai 7:30 untuk menyetorkan hafalan baru tentunya. Kemudian nanti mereka istirahat, kemudian makan dan bersih-bersih. Nanti masuk lagi untuk jam halaqah yang kedua, yaitu jam 9. Jam 9 itu adalah waktunya murajaah, mengulang hafalan yang sudah dihafal tadi pagi. Istilahnya dirobet, diikat dengan hafalan yang kemarin. Kalau dia nyetor hari ini semua 3 halaman, dia harus siang itu harus
merobot atau mengikat 3 halaman itu dengan 3 halaman yang kemarin. Jadi 6 halaman. Jadi 6 halaman atau 3 lembar. Ya, 3 lembar dalam Iya. satu setoran. Dalam satu setoran hafalan di siang hari itu di jam 9 sampai jam 11. Kemudian setelah jam 11 mereka qailulah atau istirahat. Kemudian sholat zuhur berjamaah, habis sholat zuhur mereka makan siang, habis makan siang mereka murojaah fardi, murojaah salah sendiri. Jadi ada istilah murojaah fardi, murojaah hafalan mereka sendiri, salah sendiri fardi. Itu terserah mereka murojaah berapa juz terserah mereka. Itu waktu setelah makan sampai asar. Sampai asar. Nah itu. Kemudian setelah asar mereka masuk ke halaqah yang ketiga. Halaqah yang ketiga ini namanya kita namakan mudarosah. Mudarosah itu adalah menyetorkan hafalan ke teman dengan diisraf atau dibimbing dengan ustadz, menyetorkan minimal setengah juz. Setengah juz. Ya, minimal menyetorkan setengah juz dari hafalan mereka. Yang mereka punya berapa? Pokoknya minimal harus setoran setengah juz. Jadi kita biasanya kasih buku mutabah kayak semacam buku gitu, ya buku catatan mereka gitu. Mereka sudah murojaah juz berapa sama teman sudah juz berapa, kita lakukan juga bimbingan ke mereka gitu. Jadi dari bisa asar itu sampai jam 5. Sampai jam 5, setelah jam 5 mereka untuk waktu olahraga dan yang lain dan sebagainya gitu. Maka dan di pondok kami ini juga lebih menekan ke kualitas hafalan daripada ke kuantitas. Karena banyak yang hanya menghafal tapi kualitasnya kurang. Maka kami lebih prioritaskan 70% ke murojaah atau mengulang, 30%-nya ke hafalan. Maka usaha kami atau dalam pendidikan tahfidz ini adalah setiap santri atau mahasantri, kami mengatakan mahasantri karena sudah lulusan SMA ya, sudah istilahnya namanya mahasiswa tapi ini mahasantri istilahnya. Mahasantri setiap selesai 1 juz mereka nggak boleh lanjut ke juz setelahnya sebelum kita uji dengan kita memberikan 2 soal. Kalau kita kasih 2 soal, dia bisa menjawab 2 soal ini, baru boleh mereka lanjut ke juz setelahnya. Kemudian setiap kelipatan 5 juz, kita adakan tes ujian dan mereka harus membacakan hafalan mereka punya bil ghaib. Kita uji mereka. Setiap kelipatan 5 juz, selama mereka sudah dapat 5 juz, mereka nggak boleh lanjut ke juz setelahnya sebelum mereka menyetorkan 5 juz itu ya, dengan bil ghaib tanpa melihat, tentunya dengan hifdzon ya. Setelah mereka menyetorkan itu baru kita uji, kita ngasih soal ke mereka. 1 juz biasanya 2 soal, jadi kalau 5 juz berarti 10 soal. Kalau mereka bisa menyetorkan hafalannya 5 juz itu bil ghaib, kemudian bisa lulus ujian yang kita kasih itu 10 soal itu, misalnya dia mumtaz, baru kita bolehkan dia untuk melanjutkan hafalan setelahnya. Biasanya kita kasih reward karena ini untuk pondok kami juga mereka nggak boleh memegang HP, Mas Joko. Jadi rewardnya biasanya HP yang mau datang santri yang datang itu kan biasanya bawa HP. Kumpulin semua ke Ustaz. Nanti setiap selesai 5 juz kita kasih reward. Hadiahnya adalah megang HP selama 1 hari. Diberikan peluang untuk megang HP untuk sosial media, untuk silaturahim ke orang tua kayak gitu. Untuk hari reward dia dari dia sudah lulus 5 juz. Jadi setiap kelipatan 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 sampai 30 juz. Baik Ustadz, untuk pondok yang sekarang kan masih Ikhwan ya, masih Ikhwan yang ada rencana mungkin ya untuk yang akhwat mungkin akan dibangun atau belum, apa wacana ke depannya gitu Ustaz. Masya Allah. Memang sebenarnya kita sudah merintis ada akhwat, jadi tapi yang untuk lulusan SMA juga. Lulusan SMA juga. Jadi kita bukanya untuk PKM program kadersi muhafidhah. Karena kita lihat jarang sekali yang pondok pesantren yang buka khusus untuk alumni SMA. Maka kita buka juga sebenarnya sudah buka dari Syawal ini sudah, mungkin istri saya sendiri yang mengurus untuk pendaftarannya itu sudah ada dan sekarang sudah berjalan ada sekitar 9 orang. Itu tempatnya memang agak jauh dari pondok yang akhwat itu. Akhwat itu temannya di Bojong. Bojong masih di Kabupaten Tegal, tepatnya dekat Guci. Lalu lebih dingin, lebih atas. Lebih dingin Nah, itu di akhwatnya sudah ada, kita lagi berintis dan alhamdulillah sudah ada 9 mahasantriwati. Sudah ada gitu. Kemudian ini Ustadz, misalnya santri ini yang sudah menghafal, tapi kemudian beliaunya
tidak sampai ke dalam target. Artinya ketika dia dalam 3 hari tidak bisa menghafal, masih belum bisa lulus, apakah itu harus diulang kembali atau bagaimana Ustaz? Harus mencapai target, sedangkan misalnya yang teman-temannya sudah melanjutkan ke lembar berikutnya, yang dari ini tertinggal, yang tertinggal itu bagaimana Ustaz? Oh iya, bagi yang mahasantri ataupun yang tertinggal, biasanya banyak sekali memang, bahkan mahasantri kami itu yang ada yang datang dari NTT Rute. Itu kan mereka backgroundnya juga nggak punya basic dari agama, yang hidupnya di mayoritas orang-orang Kristen. Ada dari NTT, kemudian ada yang dari Anambas, Riau, kemudian dari Maluku. Kan banyak mereka yang backgroundnya sama sekali nggak pernah nyantri gitu, nggak punya, itu mereka agak lemah memang. Dan rata-rata mereka memang hafalannya agak tertinggal. Ada yang sampai ya kadang-kadang nggak nyetor, sampai 3 hari nggak nyetor, tertinggal. Itu memang kadang-kadang harus kita kasih motivasi kepada mereka. Tinggal penyebab mereka, kita tanyakan ke mereka dulu. Kadang-kadang kita nggak langsung ngasih punishment ataupun ekop, kita tanya mereka dulu, antum ada masalah apa, kenapa hafalnya? Oh ini sudah berjuang sampai berapa hari tapi masih ini kan, seperti itu. Kadang-kadang kita memaklumi, apalagi mereka ini mas santri ini lulusannya sudah SMA istilahnya, yang hafalannya juga ngafal sudah hampir sulit gitu. Beda kalau yang lulusan SD atau yang SMP gitu Pak, mungkin gitu Mas Eko. Terus ini Ustaz, mungkin di sela-sela santri kesibukan untuk mengharapkan para santri juga perlu refreshing Ustaz. Di pondok Al-Quran, Tahfidz Al-Quran yang Ustaz Ambu itu ada mungkin di sela-sela kesibukan untuk menghafal murojaah itu ada kegiatan apa, mungkin ada olahraga atau baik. sebagainya. Baik. Memang selain kegiatan menghafal, saya sendiri juga pengen mereka selain menjadi guru tahfidz atau menjadi muhafidz, kita bekali mereka juga dengan ilmu-ilmu syar'i, yang ilmu-ilmu istilahnya yang mereka itu nanti bukan hanya menjadi guru tahfidz tapi menjadi imam juga, menjadi dai juga. Maka kita bekali mereka juga dengan ilmu-ilmu, misalnya kita ajarkan mereka ini sekarang ini kayak ilmu tafsir. Kita belajar juga, karena kita belajar Al-Quran, kita juga harus belajar tafsirnya. Karena saya biasanya setiap minggu itu saya ngajar mereka tafsir Al-Quran. Kemudian di hari Seninnya saya ngajar mereka hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Karena hadis ini juga dibutuhkan untuk mereka bisa turun ke masyarakat, untuk mereka bisa dakwah, untuk mereka bisa untuk bekal mereka buat khutbah ataupun yang lain. Kita ajarkan mereka kitab Arba'in Nawawiyah di hari Seninnya. Kemudian di hari Rabunya kita mengajar mereka juga tentang bahasa Arab. Bagaimana mereka bisa ngomong bahasa Arab secara harian. Kita biasanya ngajarin mereka untuk melihat film-film bahasa Arab biar mereka terbiasa. Nah, karena bahasa Arab ini sangat penting sekali, apalagi mereka belajar Al-Quran yang mana Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Nah, mereka kita ajarin juga bahasa Arab. Di bahasa Arab itu kok ajarin mereka, karena kita menonton film yang bahasa Arab full, nggak ada terjemahannya, bahasa Arab full. Jadi kita latih mereka. Tiap hari kita kasih mereka 3 kosakata biar mereka tahu. Dan setiap hari Jumat kita ajarin mereka untuk muhadatsah, bagaimana cara ngomong bahasa Arab. Bahkan pengajar bahasa Arabnya adalah alumni Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah. Kami datang langsung, itu teman kami juga. Nah, kita datang untuk mereka bisa belajar bahasa Arab karena penting sekali, karena tafsir, hadis, bahasa Arab ini minimal adalah bekal buat mereka nanti kelak ketika menjadi guru tahfidz. Selain menjadi guru tahfidz juga mereka bisa terjun ke masyarakat, menjadi dai, menjadi khatib di mimbar-mimbar Jumat yang lain. Seperti itu. Kemudian kita bekali mereka juga selain di 3 ini pembelajaran itu, kita menyuruh mereka untuk biasanya jadwalkan untuk kultum. Kuliah 7 menit setiap habis maghrib, kita gilir santri-santri. Mas santri ini kita gilir, melatih mereka juga mental mereka untuk ngomong depan audiens dengan jamaah, seperti itu. Kita gilir mereka juga biar mereka juga bisa ngomong kan, karena ada yang mereka itu masih belum punya mental gitu. Kita latih mental mereka juga di pondok Ponpes Tahfidz ini. Jadi setiap maghrib biasanya ada satu orang yang maju untuk kultum. Ada dari mana, dari Maluku atau mana, mereka yang akan maju gitu. Itu ada istilahnya kultum. Itu untuk ekstra di
bidang tambahan ilmu selain Al-Quran. Kemudian kalau di olahraga juga mereka ada olahraga. Mereka biasanya setiap hari Kamis sore itu ada futsal. Kita kasih futsal mereka tuh, biasanya Kamis malam itu futsal. Kamis sore biasanya mereka futsal. Nanti Kamis malamnya mereka istilah nonton film nanti berbahasa Arab. Film berbahasa Arab. Kemudian ada pingpong juga, ada pingpong. Kemudian juga mereka kita fasilitasi juga ada memanah. Latihan memanah juga, kita punya alatnya juga memanah. Itu. Jadi itu adalah di bidang olahraganya biasanya itu. Mereka juga kadang-kadang main voli juga. Karena di dekat pondok itu ada lapangan voli. Kadang-kadang juga sepak bola juga main di lapangan sepak bola. Itu ekstrakurikuler di itu. Kemudian para santri ini juga mereka ada yang menyalurkan bakat kayak di mereka memelihara kolam lele. Geovlog itu pakainya ember, mereka pakai nanam kangkung, itu mereka ada yang seperti itu. Sampai sekarang lagi nanam buah semangka, mereka sambil mereka ngafal sambil mereka mempraktekkan apa yang bisa mereka praktekkan ketika di masa nanti kan. Mereka ada yang buat kolam lele lah, ada yang buat nanam buah semangka, itu kita fasilitasi untuk mereka semua. Kemudian kalau boleh bertanya lagi Ustaz, sekarang santrinya sudah ada berapa? Di sini santri kami sekarang ada 28. 28 itu yang sudah lolos dari seleksi, sudah mulai menghafal. Iya betul. Karena memang di sini kuotanya cuma ada 36. Ini pondoknya memang kecil, cuman ya itu, maka kami nggak ngambil banyak. Jadi tiap tahun biasanya kami cuma ngambil 10 orang, 15 orang, paling mentok 15 orang. Ambilnya seperti itu. Yang diharapkan kualitasnya, bukan kuantitasnya, kualitas hafalan. Memang harus betul-betul masuk ke pondok tahfidz yang Ustadz Ambu itu harus lolos seleksi dari seleksinya ketat Ustadz ya. Seleksinya betul-betul ketat. Terus kiat apa aja Ustadz, misalnya bagi pemirsa atau bagi adik-adik kita yang ingin masuk untuk menghafal Al-Quran di sana itu, untuk mempersiapkan dari sekarang itu bagaimana Ustaz? Kiat-kiatnya itu. Oh iya. Berarti kiat-kiatnya adalah adik-adik ini ya harus sering-sering untuk istilahnya menghafal Al-Quran. Ya biasakanlah mungkin sehari kalau belum mampu 3 halaman, coba menghafal dulu 1 halaman. Dilatih gitu. Setiap hari mungkin. Kalau dia udah bisa 1 halaman, nanti nambah lagi sampai 1 lembar, mungkin 3 halaman. Diulang lagi dari awal. Dimurojaah lagi. Iya betul. Memang gitu. Maka metode cara menghafal itu mungkin setiap orang mungkin beda-beda. Nggak bisa mungkin saya menerapkan saya menghafal bagaimana caranya kan. Dengan antum mungkin kadang-kadang nggak cocok. Kadang-kadang cara ini saya cocok, kadang-kadang antum nggak cocok. Kadang-kadang maka cara itu beda. Tapi ya memang saya sering sharing ke santri itu bahwa cara menghafal itu kadang-kadang beda-beda. Tapi saya jelaskan, kalau saya dulu menghafal itu ayat 1 saya hafal, kemudian ayat 2 setelah saya hafal ayat 2, saya ulang lagi dari ayat 1 lagi. Ayat 1, ayat 2 lagi, lewat lagi. Ayat 3 saya ulang balik-balik, ayat 3 sudah hafal, saya ulang lagi dari atas lagi. 1, 2, 3 gitu. Setiap hafal saya ulang lagi. Jadi dari awal lagi. Misalnya saya sudah sampai 10, dari 1 lagi sampai menghafal lagi, dan kemudian kembali lagi gitu. Jadi karena hafalan Quran itu semakin kita mengulang, semakin kita ulang, semakin kita bolak-balik, semakin kita ulang, itu semakin akan melekat dalam hati. Ya, itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi itu yang karena kebanyakan kita mungkin mengulang 1 ayat, kemudian 2, 3, ngumpulinya terakhir kita udah ini dikumpul lagi, itu kadang-kadang sudah lupa ayat 1 seperti itu. Baik Ustaz, yang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana agar menjaga hafalan itu tetap bisa kuat Ustaz, bisa kuat gitu, tidak mudah untuk lupa. Betul. Yang pertama ya kita memang harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita ditsabatkan untuk istiqomah dalam terutama merojaah Al-Quran, karena memang berat sekali ya. Kata Rasulullah, ta'ahadu bihadzal Quran, ta'ahad benar-benar berpegang, benar-benar berjanji benar-benar dengan Al-Quran ini, karena hafalan Al-Quran ini cepat hilang seperti onta yang dilepas dari ikatannya, makanya sangat cepat sekali. Maka yang pertama kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomah untuk merojaah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah meminta pertolongan sama Allah, kita untuk merojaah sama nih
kita punya hafalan berapa 5 juz, ya kita bagilah. Habis subuh kita murojaah 1 juz, habis duhur kita 1 juz. Kan sangat mudah sekali kita murojaah setelah sholat ya. Kan setelah sholat 1 juz kan nggak enteng gitu ya. Daripada kita nyari waktu kan, kalau habis sholat kan insya Allah kita bisa lah meluangkan 1,5 jam atau berapa untuk habis duhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis 1 juz kan insya Allah kan bisa kalau bisa seperti itu. Intinya kita harus ada ikhtiar atau usaha untuk memurojaah. Ya, paling minimal itu standar kita berapa gitu loh. Kalau kita punya hafalan 30 juz berarti minimal ya semakin banyak kita yang kita murojaah. Mungkin sehari sampai 5 atau berapa gitu loh. Saya dulu diajarin sama syekh kami itu murojaah itu 1 hari harus 5 juz gitu. Jadi setiap minggu khatam. 1 hari 5 juz. Seperti itu gitu loh. Seperti itu mungkin untuk pertama minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk ikhtiar untuk memurojaah hafalan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan maksiat tentunya. Karena ini maksiat ini adalah salah satu yang paling cepat menghilangkan hafalan Quran. Dulu kisahnya para ulama sama melihat yang betisnya wanita aja sudah hilang hafalan ini sama. Jadi kalau kita banyak maksiat itu ya hafalan juga semakin cepat hilangnya. Jadi kita harus meninggalkan maksiat dan memperbanyak amal soleh. Ya itu yang tentunya yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran kita, hafalan kita di waktu sholat. Sholat sunnah itu baca. Karena yang memperkuat hafalan itu adalah ketika kita sholat. Karena beda ketika kita rasanya seperti ini biasa sama ketika sholat. Ketika sholat itu godaan syaitannya lebih banyak seperti itu. Lebih kuat istilahnya seperti itu. Kalau bisa benar-benar bisa kita kuat, berarti kita bisa melawan itu semuanya seperti itu. Dan itu tidak mudah ya, itu tidak mudah untuk sholat, iya, betul. Untuk apa istilahnya fokus itu memang tidak mudah. Ya, itu perlu latihan ya, Ustaz. Betul. Makanya kan Rasulullah SAW dulu kan sampai baca sholat sunnah itu kan Al-Baqarah, Ali Imran ketika tahajud itu. Bacanya sampai Al-Baqarah, Ali Imran sampai terus ya, para sahabat aja ya Allah ini kayaknya udah mau rukun nih, ternyata masih baca lanjut terus kan. Sekelasnya Rasulullah SAW aja memurojaahnya itu yang kita contoh gitu ya. Ketika kita tahajud atau apa ya kita usahakan gitu sambil dimurojaah gitu. Kalau insyaallah kalau kita bisa berarti insyaallah hafalan kita sudah insyaallah mutqin lah sudah insyaallah. Terus ini Ustaz, kita kan menghafal Al-Quran gitu. Ketika sudah hafal sampai 30 juz mungkin itu yang sudah istilahnya bersanad ya Ustaz ya, sudah bersanad istilahnya. Kita akan mendapat karunia dari Allah itu bisa dijelaskan Ustaz. Apa saja karunia dari Allah dengan kita menghafal Al-Quran dengan bersanad. Oh iya. Jadi memang banyak sekali keutamaan terutama dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran keutamanya banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Para ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah di dunia dan para khususnya. Maka siapa di antara kita yang nggak mau jadi keluarganya Allah di dunia? Maka kalau jadi keluarganya Allah itu apapun yang kita minta insya Allah Allah kabulkan. Ya kan? Itu adalah keutamaan yang sangat masya Allah. Ya, maka Allah SWT juga mengatakan dalam Al-Quran Karim, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Dan kami wariskan Alkitab itu adalah istafaina, kami pilih min ibadina, hamba kami. Maka kalau orang-orang yang bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, Islam dan hafalan itu adalah hanya orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang tertentu saja. Ya. Allah mungkin Allah itu mengasih dunia itu kepada orang yang cintai, kepada orang yang nggak cintai juga. Orang kafir kan kasih dunia sama Allah. Tapi Allah mengasih agama hanya kepada yang Dia cintai, mengasih Al-Quran hanya kepada orang yang Dia cintai. Ya, maka bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-mahiru bil Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak nanti di akhirat dia akan bersafar atau dia akan terbangnya bersama para malaikat. Keutamaan ketika hari kiamat kita nanti akan disamping dan dibarengi beberapa malaikat. Itu kan suatu kemuliaan. Ya. Dan sekali lagi bahwasanya dalam membaca Al-Quran tidak ada istilahnya kata kerugian, itu enggak ada dalam membaca Al-Quran. Walaupun kita umurnya sudah tua, umurnya sudah umur 60 atau berapa, enggak ada istilahnya merugi dalam membaca Al-Quran. Karena kata Allah SWT, "Innal ladzina yatluna kitaballah."
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah SWT, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang yatlun atau membaca kitab Allah atau Al-Qur'an ini adalah wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian yang rezeki yang diberikan sirra secara terang-terang ataupun secara sembunyi-sembunyi. Yarjuna, mereka menginginkan tijarah, perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Ya. Itu adalah suatu kemuliaan yang sangat agung sekali yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Maka jangan sampai, maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Law tahurat qulubana lamma sabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita itu adalah suci, lamma sabi'at min kalamillah, maka tidak akan pernah istilahnya kenyang dengan kalamillah, dengan Al-Quran. Maka kalau hati kita mungkin masih kotor, mungkin membacakan baru satu halaman udah malas mungkin. Tapi kalau hatinya sudah suci dan bersya Allah, nggak akan malal, nggak ada rasa malas bersama Al-Quran, itu ingin terus gitu. Itu perkataan Utsman yang simpel tapi sangat mengena ke hati. Gitu, mungkin. Dan berikutnya Ustaz ini, kita kan misalnya menghafal Al-Quran ini Ustaz ya. Terus bagaimana caranya untuk kita juga menghafal artinya Ustaz, biar kita juga tahu apa yang kita baca, tahu apa yang dimaksudkan dalam kalamullah itu, dalam firman Allah itu kita maksud. Jadi kita juga tidak hanya sekedar untuk menghafalkan Arabnya saja, tapi juga kita tahu artinya Ustaz, bagaimana untuk kiat-kiatnya itu Ustaz. Kiat-kiatnya terutama ya kalau kiat-kiatnya memang kita mendalami maknanya. Ya. Ya, yang pertama ya kita harus belajar bahasa Arab tentunya. Itu adalah dasar yang pertama, bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu yang kita akan membuat lebih mudah. Ya, karena tentunya dengan bahasa Arab itu orang akan paham cepat ketika membaca Al-Quran. Oh iya, ini langsung paham itu dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu dengan mungkin lihat Quran yang perkata, ada terjemahan perkata itu mungkin dibaca dan diulang-ulang. Jadi baca satu ayat, ulang lagi, kemudian baca artinya. Setelah berapa kali udah baca artinya lagi, baca artinya lagi. Intinya banyak mengulang. Sama di An-Naba itu satu ayat itu dibaca ayatnya, kemudian artinya juga dibaca lagi. Ayatnya, jadi itu yang bisa masuk ke dalam hati kita. Karena beda rasanya ketika kita membaca Quran pertama kali dengan kita sudah baca berat sekali, itu beda. Akan selalu mendapatkan ilmu yang baru, akan mendapatkan ketenangan hati yang lebih nikmat. Ya, makanya kan para ulama itu sampai mereka itu Imam Syafi'i itu ketika Ramadan hatam Quran dalam waktu hanya sehari, waktu 2 hari. Ya, itu kan saking berkahnya mereka bersama Al-Quran gitu. Nggak terasa gitu loh. Waktu itu hanya itu buat Al-Quran intinya. Cepet saking banyak, cuma sehari itu udah hatam. Kalau kita ya Allah, mungkin berapa itu udah susah banget. Jangan kan 1 bulan aja kadang-kadang mau hatam. Gitu. Ya itu Mas Joko, jadi harus memperbanyak pertama belajar bahasa Arab, kemudian yang kedua membuka membaca ayat, kemudian dibuka terjemahannya atau terjemah per teks itu dibuka. Kemudian dibaca berkali-kali, diulang berkali-kali. Insyaallah kita akan merasa. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan dari online Ustaz. Ya. Sebentar dari Albu Arya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan karahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, kita orang sudah tua di waktu kecil bisa dikatakan tidak ngaji. Alhamdulillah sekarang Allah beri kesempatan kita mengaji, namun qadarullah rasanya susah nyantolnya. Bagaimana kiat-kiatnya Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran. Kiat-kiat ketika Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk belajar walaupun dalam keadaan tua. Ya, yang pertama ya tentunya dengan kita cari guru yang kompeten dalam Al-Quran ini. Kita belajar bersamanya. Ya, misalnya kita memulazamah, dia minta diajarin. Yang pertama kita harus cari guru dulu, cari guru Al-Quran yang bisa mengajari kita. Yang pertama, karena guru ini adalah standar bagaimana kualitas bacaan kita bisa dibenarkan. Kalau kita hanya bacakan sendiri tanpa ada guru,
pasti merasanya benar. Iya betul ya. Betul. Kalau ada guru kan kita bisa ada yang membenarkan gitu yang pertama. Talqin ya Ustaz, Iya, talqin talqin ya seperti Ustaz. itu ya. Ya. Maka itu yang pertama, karena apalagi kita sudah tua ya. Iya, betul. Perlu banget dengan Iya. seorang Iya, guru. betul. Betul sekali. Betul. Pertama harus cari guru kayaknya. Betul. Cari guru yang bisa mengajarkan kita. Iya. Ya, setiap hari kalau guru setiap hari bisa mengajari kita itu masya Allah. Iya. Gitu. Kalaupun nggak bisa, maka cari yang guru yang bisa ngajarin kita walaupun online itu nggak apa-apa. Yang bisa online nggak apa-apa. Kalau nggak bisa tatap muka, yang online nggak apa-apa. Cari yang bisa, yang penting bisa istiqomah ya, Iya, setiap istiqomah. hari gitu loh. Cari guru. Iya, Ustaz. Yang kedua, selain untuk mencari guru, yang kedua itu adalah ya juga minta pertolongan kepada Allah SWT, minta doa ya agar Allah SWT itu memudahkan dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Karena tentunya mungkin karena sudah semakin tua mungkin banyak dosa dan maksiat yang dilakukan seperti itu. Jadi banyak bertobat intinya. Selain meminta pertolongan sama Allah, memperbanyak taubatan nasuha, benar-benar banyak-banyak istighfar, banyak-banyak beramal soleh agar amal soleh ini akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itu yang paling penting. Jadi amal soleh dibarengi terus amal soleh, jadi dosa-dosa itu akan terhapus dan insya Allah akan mudahkan. Karena kan segala dosa itu ngefek ke hati. Hati itu yang mudah sekali, yang sulit sekali untuk menerima Al-Quran itu. Ketika hati kita sudah suci, dosa-dosa hilang, insya Allah Al-Quran itu masuk. Lebih mudah untuk terserap ya. Terserap gitu. Seperti itu. Kemudian dan pesan saya, walaupun ketika sudah tua kemudian sudah belajar kemudian masih terbata-bata, tetap karena kata Rasulullah SAW, walaupun ya falu ajron akan tetap mendapat pahala. Walaupun terbata-bata gitu, tapi tetap berusaha ya Ustaz, tetap berusaha untuk bisa untuk belajar gitu ya, ada semangat itu. Jadi jangan pernah istilahnya putus asa gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini sulit sekali, nggak boleh seperti itu ya. Tetap harus belajar, semangat ya Ustaz. Tetap semangat, walaupun yang terbata pun akan tetap dapat pahala, dua pahala. Masa kita nggak semangat walaupun seperti itu. Jadi itu tetap semangat Abu Arya. Semoga Allah SWT menolong antum dan keluarga antum untuk selalu berjuang bersama Al-Quran. Amin, amin. Kemudian ini Ustaz kan Qadarullah belajar ke luar negeri ya Ustaz. Itu mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan untuk membuat para santri-santri atau para adik-adik kita yang ingin belajar ke luar negeri itu kiat-kiatnya, terus cara untuk bisa belajar ke sana itu bagaimana Ustaz? Oh iya, baik. Maka untuk cara bisa belajar untuk sampai ke luar negeri itu sudah, apalagi di sana adalah tempatnya ilmu. Betul. Jadi tempat tumbuhnya ilmu segala macam ilmu kan semua dari Timur Tengah ya, dari tentunya dari Sudan, Yaman, maupun Arab Saudi, ke Madinah. Maka kiat-kiat buat adik-adik semuanya atau para santri yang ingin melanjutkan sana, tentunya mereka harus pertama bersungguh-sungguh ya untuk belajar bahasa Arab. Karena semua pelajaran nanti di Timur Tengah itu semuanya basicnya adalah bahasa Arab. Karena juga melalui tes ujian itu nanti akan ke sana juga akan nanti adalah bahasa Arab juga, kemampuan untuk bisa berbahasa Arab. Karena itu sangat penting sekali, sangat dasar sekali. Karena mungkin banyak santri yang sudah belajar di pesantren, kadang-kadang mereka nggak dimurajaah, lupa ketika ngomong bahasa Arab ya. Maka rajin-rajinlah untuk belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu banyak-banyak untuk bisa selain bahasa Arab ya, tentunya untuk bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran minimal ataupun hadis, walaupun sedikit itu adalah bekal nanti. Syukur-syukur sebelum ke sana sudah 30 juz sudah hafal Quran itu lebih mudah lagi di sana. Seperti yang saya rasakan, alhamdulillah ketika saya ke sana sudah selesai 30 juz, jadi sudah enak ke sana. Alhamdulillah sudah ada sedikit basic bahasa Arab. Ketika di kantor, alhamdulillah itu menjadi pacuan saya untuk bisa belajar di sana gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ketika datang ke Syekh Masai itu yang mereka sampaikan Al-Quran, hadis sudah ada, jadi seperti itu. Lebih baiknya adalah adik-adik seminggu sana itu sudah selesai 30 juz, itu lebih mantap sekali. Ketika ke sana tinggal memperdalam
jika ingin lebih mendalami Al-Quran, maka dia dibaca Al-Quran lebih dalam sampai mengambil sanad. Contohnya seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, memperdalami qiraah sab'ah tentunya, ataupun menemukan ataupun tafsir Al-Quran itu ada semuanya di sana. Ataupun ingin lebih mendalami dalam hadis, itu ada juga di sana. Ataupun dalam ilmu yang lain, maka bisa. Jadi jangan sampai ketika ke sana malah nyarinya di Al-Qurannya, nanti dia nggak dapet yang lain gitu. Karena banyak sekali teman-teman saya yang ketika sana belum ada hafal Al-Quran, akhirnya merasa kayak rugi ya, kenapa nggak hafal Al-Quran dari dulu ya, seperti itu. Jadi lebih baik ya ketika belajar bahasa Arab kemudian juga menghafal Al-Quran. Jadi sudah ada Al-Quran bahasa Arab juga ada, insya Allah Allah akan mudahkan untuk mencari ilmu di sana di Timur Tengah tentunya, insya Allah. Terus cara membaca Al-Quran itu ada beberapa sanad ya Ustaz ya, yang beberapa kayak bahasa ada yang wadhuhi dan sebagainya, itu bagaimana Ustaz? Itu perlu bisa ditayangkan Ustaz. Jadi istilahnya namanya adalah dalam para qurra itu mengenalkan dengan istilahnya qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Ya, jadi ada namanya qiraah ashrah, ada qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu yang 7 qiraat, atau 7 imam. Kalau sanad itu 10. Sanad 10. Ya, mutawatir dan ada sanadnya nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena ada suatu hadis yang nuzila Quran ala sab'ah ahruf. Quran itu juga diturunkan ala sab'ah, 7 huruf. 7 huruf. Ulama ini ketika menafsirkan hadis ini ada berbeda pendapat nih. Ada berbeda kaul sampai 40-an perbedaan kaulnya. Ya, dan yang paling rajih dari 40 kaul ini adalah bahwasanya 7 huruf itu atau qiraah sab'ah itu adalah salah satu dari 7 huruf ini. Jadi ada 7 huruf, qiraah sab'ah itu adalah satunya. Ada lughatu Quraisy, ada macam-macam. Yes. Nah, nanti kita bisa belajar di ulumul Quran. Nah, satu huruf ini ada namanya qiraah sab'ah, ada qiraah asrah. Nah, qiraah sab'ah ini dibuat oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Imam Asy-Syatibi menjama' atau mengumpulkan qiraah sab'ah ini. Ada namanya setiap imam itu punya 2 rawi atau 2 murid. Istilahnya gitu. Nah, ada yang saya bahas pertama namanya Al-Imam An-Nafi' Al-Madani. Ini adalah imamnya Ahlu Madinah. Punya 2 murid namanya Qulun sama Warsh. Ini Imam Nafi' Al-Madani. Itu ada yang istilahnya Imam Nafi itu ada macam wadduha wal laili idza saja ma waddaka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka min al-ula. Itu ada namanya Imam Nafi' Al-Madani dari riwayat Warsh. Warsh ya, Nafi' Al-Madani punya 2 murid, istilahnya 2 rawi namanya Qulun sama Warsh. Ada namanya ini Imam Al-Madinah. Yang kedua adalah Imam Al-Makkah, namanya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Katsir Al-Makki punya 2 murid juga. Namanya Kumpul sama Bazi. Kumpul sama Bazi itu Imam Al-Makkah atau orang Makkah. Kemudian kita lanjut ke Basrah. Ke Basrah itu juga punya imam namanya Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri punya 2 murid juga, punya 2 rawi. Namanya Susi Waduri. Ada Susi Waduri. Yaitu Abu Amr Al-Basri. Yang keempat ada dari Al-Kufah, dari negara namanya Kufah. Sekarang udah ada namanya Kufah. Kufah ini punya 3 imam. Namanya pertama Imam Asim Al-Kufi. Imam Asim Al-Kufi yang punya 2 rawi, yaitu Syu'bah sama Hafiz. Yang di Indonesia ini yang masuk adalah riwayat Hafiz. Jadi Imam Asim Al-Kufi punya 2 rawi atau punya 2 murid namanya Hafiz sama Syu'bah. Yang masyhur atau terkenal di Indonesia adalah riwayat Hafiz an Asim Al-Kufi. Yang kita baca adalah riwayat Hafiz an Asim Al-Kufi. Diriwayatkan oleh Hafiz atau muridnya, dan gurunya adalah Imam Asim Al-Kufi dari Kufah. Nah, itu yang masyhur di Indonesia bacaannya. Yang sering kita dengarkan itu Imam Asim atau riwayat Hafiz an Asim Al-Kufi. Kemudian 4 tadi ya. Yang kelima adalah Imam Hamzah Al-Kisa, Imam Hamzah Al-Kufi. Hamzah Al-Kufi punya 2 murid juga. Namanya Khalaf sama Khalad. Kemudian ada Imam Al-Kisai Al-Kufi. Itu Imam Al-Kisai Al-Kufi juga punya 2 murid juga. Namanya Abul Harith sama Ad-Duri. Yang terakhir adalah Al-Imam Ibnu Amir Asy-Syam dari negara Syam. Negara Syam itu sekarang yang meliputi Syria, Yordania, yang lain itu. Itu Syam.
punya dua imam, namanya Hisham sama Ibnu Dakwan, punya dua murid juga. Jadi bayangkan Mas, kita ada 7 dan setiap orang punya dua rawi. Berarti ada 14 istilahnya ya. Dan itu pun bacanya beda-beda. Contohnya tadi Imam Nafi Al-Madani itu Qalam sama Waras dua muridnya itu bacanya beda, sangat jauh sekali bedanya. Ada seperti itu bedanya ya. Ya itulah, masya Allah. Dan alhamdulillah Allah SWT mentakdirkan kami untuk bisa belajar itu semuanya untuk mempelajari masalah firasat ahli wahyid. Itu secara ringkasnya saja. Jazakallah khairan katsira Ustaz Muhammad Riza Al-Finsi. Untuk yang terakhir ini Ustaz, mohon doanya Ustaz, untuk doa untuk semua kaum muslimin juga kita semua yang ada di Masjid Fatimah Karum Ustaz, agar bisa semakin menambah ketakwaan kita, semakin kita menambah ilmu kita. Mohon di doanya Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taban qabla al-maut wa rahmatan indal mawfatan ba'da al-maut. Allahumma habina alaina fi sakaratil maut wa najatan min ar-ra'fa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadhi al-hajat. Allahumma la tada' lana في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله، اللهم اجعلنا من القرآن يا الله الذي هو أهلك وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يعمل بالقرآن، اللهم اجعلنا من يعمل بالقرآن، اللهم اجعلنا من يتحلق بأهلك القرآن، اللهم اجعلنا من يتحلق بأهلك القرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan katsira Ustaz atas waktunya, peluang yang telah diberikan kepada kami, kesempatan kepada kami untuk membagi ilmunya kepada kami, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami Ustaz. Kami masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap untuk memperbaiki diri Ustaz. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, masih di channel Masjid Fatimah Karum, saya Joko dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو